Ya, nanti adik-adik, kakak dan abang tunggu ya, habis adik-adik sekalian. Terus sekarang kita sebelum memuji nama Tuhan, apa dulu ya Kak yang harus dipersiapkan? Alkitabnya, Apalagi Bang Suya? Persembahannya, Terus apa lagi Bang Wisnu? buku bimbing jiwanya. Iya, masih ada satu lagi. hatinya. Iya, betul Kak Cindy.
Selanjutnya kita akan memasuki ibadah kita. Adik-adik mempersiapkan Kidung Jumatnya, Alkitabnya, duduk dengan tenang, jangan mengganggu kawan ya. Kita memulai ibadah kita bernyanyi dari nomor Kidung Jumat nomor 21 ayat 1, hari Minggu, hari yang mulia. Ketiga, jangan menyebut nama Allah Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya di dalam penderitaan, di dalam doa, di dalam puji-pujian kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Kita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Maksudnya ialah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya di dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikian hukum Taurat Tuhan minggu ini. Marilah kita berdoa. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Selanjutnya kita bernyanyi dari Kidung Jumat nomor 363 ayat yang pertama.
Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat bulanan bagi kita pada minggu ini tertulis dalam Yosua 24 ayat 15. Marilah kita mendengarkan teman kita mengucapkannya. Ayat bulanan Februari yang diambil dari kitab Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah, Allah kepadanya. Nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Marilah kita sama-sama mengucapkan berbahagialah. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hati. Amin. Nah, adik-adik, mari kita buka judul jemaat kita dari nomor 355 ayat 1 dan 2.
Marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berfirman bagi kita pada minggu hari ini lewat firman-Nya yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai dengan ayat 19. Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai dengan ayat 19. Amang akan membacakannya untuk kita semua. Silahkan diikuti di dalam hatinya masing-masing. Beginilah firman Tuhan. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu Ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai Dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan Dia ketika Ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang Dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong Dia, karena mereka mendengar bahwa Ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti Dia." Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biasanya nih kita akan, atau anak-anak lah kita bilang, anak-anak sangat senang menyambut orang tuanya ketika pas balik ke rumah. Misalnya orang tuanya pergi keluar, tiba-tiba mereka kembali, biasanya anak-anak itu sangat senang. Misalnya orang tuanya pulang dari gereja, pulang dari kantor, pulang dari pasar, atau pulang dari pesta. Amang nih waktu anak-anak dulu sangat senang kalau hari Sabtu, karena di Sidikalang itu pasar besarnya itu hari Sabtu. Jadi semua orang tua akan pergi berbelanja pada hari Sabtu. Pulang-pulang biasanya mereka membawa banyak makanan. Di Amang dulu kalau sudah melihat orang tua Amang turun dari angkot, turunkan keranjangnya, keluar orang tuanya, sangat senang, karena orang tua akan membawa goreng dan mie komak. Nah, itu sangat enak. Jadi biasanya kalau menyambut orang tua datang pulang ke rumah itu sangat senang. Ada orang yang teriak-teriak, "Mama pulang, mama pulang." Ada yang bergembira, melompat-lompat, ada yang berlari memeluk orang tuanya, karena saking senangnya menyambut kedatangan orang. Tapi adik-adik, kamu perhatikan, ada juga anak-anak kalau orang tuanya pas balik pulang ke rumah, dia tidak senang. "Aduh, cepat kali lah bapak ini pulang." Karena apa? Ternyata kalau orang tuanya pulang, dia tidak bebas lagi bermain-main. HP-nya disita, main game tidak boleh. Akhirnya dia harus sekali, cepat kali bapak ini pulang. Katanya tidak senang orang tuanya pulang. Ya begitulah, ada yang senang, ada yang tidak senang. Demikian juga dalam firman Tuhan yang kita dengarkan tadi, ketika Yesus berjalan, Dia memasuki Yerusalem, disebutkan ada
ada dua kelompok. Satu kelompok senang menyambut Yesus, tapi satu kelompok lagi tidak senang melihat kedatangan Yesus. Sama dengan anak-anak tadi. Ada orang-orang yang sangat senang melihat Yesus datang ke Yerusalem. Itu adalah orang-orang yang sudah mendengar Yesus, yang sudah melihat Yesus melakukan mukjizat. Katanya orang-orang yang melihat ketika Yesus membangkitkan Lazarus dari kubur, membangkitkan Lazarus dari kematian, mereka ikut di sana. Karena senangnya ada orang banyak, mereka mengambil daun-daun palem. Daun palem itu seperti daun kelapa itu. Mereka mengambil itu kemudian meletakkannya di jalan yang dilalui Yesus. Mereka menyambut Yesus dengan sangat senang. Dan orang-orang yang melihat Yesus melakukan mukjizat membangkitkan Lazarus, katanya mereka bersaksi tentang Kristus ketika Yesus datang ke Yerusalem. Akhirnya semakin banyak orang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Tapi di kelompok yang lain, ada kelompok yang tidak senang melihat kedatangan Yesus. Itu adalah orang-orang Farisi. Mereka katanya melihat kedatangan Yesus itu, mereka sangat-sangat tidak senang. Mereka berkata satu dengan yang lain, aduh kita gagal ini. Mereka melihat, lihatlah pengikut Yesus itu dari semua dunia sudah datang. Mampuslah kita tidak ada lagi yang mengikuti kita. Mereka ketakutan, mereka tidak senang menyambut kedatangan Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini firman Tuhan mau mengarahkan kita semua supaya menjadi seperti kelompok yang pertama itu. Itu adalah orang-orang, anak-anak Tuhan yang senang menyambut Yesus, yang senang menyambut Tuhan datang. Karena apa? Karena Tuhan akan datang membawa damai, mendamaikan kita manusia dengan Allah Bapa, dan Tuhan itu datang untuk menyelamatkan kita semua. Adik-adik, hari ini sekali lagi kita ditegaskan supaya mari menyambut kedatangan Tuhan dengan bergembira dan bersenang hati. Bagaimanakah anak yang disebut senang menyambut Tuhan? Bagaimanakah anak-anak Tuhan yang disebut bergembira menyambut Tuhan? Ada 3 cirinya. Yang pertama, anak-anak yang senang menyambut kedatangan Tuhan adalah anak-anak yang mau mengikuti Tuhan Yesus Kristus dengan setia. Itu adalah orang-orang yang senang melihat Yesus, senang menyambut Yesus. Mereka adalah orang-orang yang setia menyambut Tuhan atau mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Disebutkan di dalam teks kita, ada orang-orang banyak yang sudah mendengar dan melihat mukjizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus, yang sudah membangkitkan Lazarus dari kematiannya. Mereka menunjukkan kegembiraannya dengan bersorak-sorak. Mereka berseru-seru berkata, Hosana, Tuhan selamatkanlah kami, diberkatilah Engkau yang datang ini. Seruan sukacita itu yang mereka sampaikan, seruan puji-pujian itu yang mereka sampaikan, menyambut Tuhan Yesus yang datang ke Yerusalem pada saat itu. Kemudian saya sebutkan tadi ada orang-orang yang mengambil daun palem, kemudian meletakkannya di jalan yang dilalui oleh Tuhan Yesus. Daun palem itu simbol pesta pada waktu itu. Jadi kalau ada pesta-pesta, mereka buat palem. Kalau adik-adik pernah perhatikan pesta-pesta orang Jawa, mereka biasanya buat di gang-gang itu ada janur kuning begitu. Jadi ada tanda-tanda di situ ada pesta. Maka dulu kalau ada daun-daun palem itu adalah simbol ada pesta, penyambutan seorang raja yang mulia. Orang-orang mengambil daun palem meletakkannya di jalan yang dilalui Tuhan Yesus, memberikan atau membuat penghargaan kepada Tuhan Yesus karena dia adalah raja yang mulia, raja Israel. Kemudian yang tidak kalah penting adalah anak-anak yang sudah menyambut Tuhan Yesus dengan gembira adalah orang-orang yang mau bersaksi tentang Tuhan Yesus Kristus. Dia mau menyaksikan Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan, pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Maka sekali lagi anak-anak Tuhan yang menyambut Tuhan, menyambut Yesus, kedatangan Yesus dengan senang dan sukacita, dia adalah anak-anak yang setia, yang rajin kebaktian. Tidak malas-malas lagi, tidak banyak alasan lagi. Kalau orang tuanya menyuruh, bangun kalian kebaktian di rumah,
kalian ibadah di rumah, tidak malas-malas lagi, tidak ngantuk-ngantuk lagi, tidak banyak alasan lagi. Dan mereka rajin. Setiap hari Minggu pagi mereka bangun dengan sukacita, dengan rajin untuk mengikuti ibadah kebaktian minggu. Dan anak-anak yang menyambut Tuhan Yesus itu adalah hidupnya ceria. Mereka bergembira. Seperti orang banyak tadi, mereka bergembira memberikan apa yang ada pada mereka, menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Maka anak-anak Tuhan harus hidup ceria, bergembira. Tidak seperti orang Farisi, mereka cemberut melihat kedatangan Yesus. Mereka mengeluh melihat kedatangan Yesus. Maka anak-anak Tuhan Yesus, kalian harus hidupnya ceria, bergembira setiap hari, tidak bersungut-sungut, tidak murah menangis-menangis. Mulai dari pagi sampai malam nangis saja dulu. Pekerjaan, minta sesuatu nangis, mau makan pun nangis, mau mandi pun nangis. Kenapa harus nangis dulu? Bilang dengan tenang dan sukacita, "Mak, aku makan ya." Orang tuanya pun senang. Tapi mau makan, mau makan pun nangis. Ambil nasimu atau minta sama orang tuanya dengan bergembira, hidup ceria. Yang ketiga tadi yang disebutkan, anak-anak Tuhan yang menyambut kedatangannya dengan senang hati adalah anak-anak yang mampu bersaksi tentang Kristus dalam kehidupan. Apapun yang kau kerjakan, apapun yang kau katakan, apapun yang kau perbuat, semuanya itu harus menyaksikan Yesus Kristus. Pengalaman hidupmu bersama Yesus harus kau saksikan kepada orang-orang yang berada di sekeliling. Maka adik-adik, mari sambutlah kedatangan Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat itu dengan hati yang bergembira. Amin. Kita berdoa. Syukur bagimu ya Allah atas firman-Mu yang telah kami dengarkan pada minggu hari ini. Kami anak-anak-Mu, Engkau bimbing, Engkau ajar supaya kami menjadi orang-orang yang dengan senang hati menyambut kedatangan-Mu. Kedatangan-Mu adalah keselamatan kami. Kedatangan-Mu adalah berkat bagi kami. Maka ajarlah kami anak-anak-Mu ini menunjukkan rasa senang kami itu dengan rajin kebaktian, rajin beribadah, hidup ceria dan bersaksi tentang Engkau dalam kehidupan kami. Kuatkan kami melakukan firman-Mu oleh pertolongan Roh Kudus. Dalam nama anak Yesus Kristus, dengarlah doa kami. Amin. Adik-adik sudah dengar khotbah dari Amang Pendeta kan? Inang ada pertanyaan. Sebutkan 3 ciri anak-anak Tuhan yang disebut bergembira menyambut Tuhan. Jadi sebelum itu, setelah kita makan khotbah tadi, sekarang kita bernyanyi dari Kirimat nomor 370 ayat 1 dan 2 sampai membuka persembahan. Marilah kita menyerahkan persembahan kita bersatu di dalam doa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan,
di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Nya. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.